Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Black Sheep, yakni sebuah film yang bergenre drama thriller yang disutradarai oleh Kevin McDonald dan ditulis oleh Dennis Kelly. Yakni sebuah film yang menceritakan kisah seorang pria yang ditinggalkan oleh istrinya hanya karena sebuah materi. Hingga pada akhirnya sang istri pun lebih baik memilih laki-laki lain karena dianggapnya lebih mapan dan selalu ada untuk dirinya dan anak-anaknya. Lalu apa yang dilakukan oleh si pria ini setelah dirinya ditinggalkan oleh istrinya? Hingga pada akhirnya si pria ini pun membuktikan apabila dirinya juga bisa hidup lebih mapan dan bergelimang harta, bahkan bisa lebih kaya dari pria pilihan istrinya, yakni dengan cara memburu harta karun di dasar lautan, antara lain sebuah harta karun yang berupa emas batangan yang telah dilupakan dari masa ke masa oleh pemerintah di sebuah laut lepas. Namun seperti biasa, sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria paruh baya yang bernama Robinson, yang saat itu berada di sebuah kantor perusahaan kelautan yang bernama Agora, atau di mana tempat dirinya bekerja. Pada saat itu Robinson sedang bersama manajer perusahaan yang sedang menyampaikan sebuah keputusan dari bosnya. Saat itu manajer berkata yang menyatakan kalau perusahaan kelautan miliknya kini sudah berubah dan sudah tidak membutuhkan jasa Robinson sebagai awak kapal selam. Atau dengan kata lain, Robinson diberhentikan dari pekerjaannya. Mendengar hal ini, Robinson sangatlah terpukul karena dirinya bertahun-tahun mengabdi pada perusahaan ini sampai-sampai ditinggalkan anak dan istrinya, dan kini perusahaan ini sendiri memecat Robinson begitu saja. Walaupun saat itu Robinson mendapat pesangon atas pemecatannya, namun hal ini tak akan membuat anak dan istrinya kembali. Bahkan saat ini istrinya telah memilih laki-laki lain yang dianggapnya lebih mapan dari Robinson. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saat itu akhirnya Robinson pun mulai berkemas meninggalkan tempat itu dan kembali ke apartemennya. Untuk sejauh ini Robinson hanya bisa memandangi foto anaknya yang sudah 10 tahun terpisah darinya dan kini tinggal di sebuah kota bersama ibunya, dan tentunya bersama ayah tirinya. Pada awalnya Robinson berniat untuk menemui putranya yang kini sudah beranjak dewasa. Namun sayangnya Robinson hanya bisa memandangnya dari kejauhan. Sebenarnya jauh dalam lubuk hati Robinson kepergian dirinya bekerja meninggalkan anak istri tak lain semata-mata demi masa depan mereka. Namun sayangnya takdir telah berkata lain. Saat itu ada rasa ingin menemui anak dan istrinya, namun Robinson sadar terlebih dirinya tidak ingin bila mereka mendengar bila untuk saat ini dirinya telah dipecat dari perusahaan Agora. Akhirnya Robinson pun mengurungkan niat untuk menemuinya dan hanya menatap mereka dari kejauhan. Kemudian Robinson menemui teman-teman lamanya di salah satu kafe, yang kemudian dirinya pun menceritakan semua pengalaman pahit yang dirinya alami. Mulai dari soal pemecatan dan soal kehancuran rumah tangganya. Mendengar hal ini, kawan-kawannya mengambil respon positif pada Robinson. Dan singkat cerita, salah satu teman Robinson yang bernama Karsten, dirinya berbisik, sebenarnya ada satu cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Namun menurut Karsten, hal ini tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan
butuh keahlian Robinson yang sudah dinyatakan ahli dalam bidang kelautan. Karsten memiliki sebuah rumor soal kapal selam Jerman yang dinyatakan karam di dasar laut di perbatasan Eropa dan Asia. Namun misi ini sangat membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk operasionalnya. Di antaranya, mereka harus menyewa sebuah kapal selam pada seseorang. Mendengar hal tersebut, Robinson pun akhirnya tertarik. Dan singkat cerita, langsung menemui seorang pengusaha yang mungkin mau mendanai biaya operasional ini. Sesampainya di halaman rumah si pengusaha yang belum diketahui namanya, tampak seorang pria yang menyambut mereka, dan dia adalah Daniel, yakni teman Karsten. Namun sebelum menemui bosnya, Daniel mengatakan pada Robinson, harap jangan menanyakan nama pada bosnya, dan juga jangan bertanya berapa biaya yang akan dirinya investasikan. Karena menurut Daniel ini sangat berbahaya, yakni bisa membuat sang bos marah dan membatalkan biaya operasionalnya. Namun, apa yang dilakukan oleh Robinson saat bertemu dengan orang kaya itu? Saat itu setelah Robinson mengatakan semuanya tentang perihal harta karun, akhirnya si orang kaya ini yang ternyata bernama Mr. Lewis, akhirnya dirinya pun menyetujui dan mau mendanai biaya operasional perburuan harta karun ini. Namun dirinya meminta 40%, sedangkan Robinson mendapat 60%. Dari nilai 60% yang Robinson dapat bukanlah sebuah nilai yang besar, karena nantinya akan dibagi rata dengan anggotanya. Meskipun begitu, akhirnya Robinson pun setuju dan kemudian mengumpulkan beberapa orang untuk bergabung dalam misi ini. Dan salah satunya adalah Tobin yang diikut sertakan dalam misi ini. Lalu siapakah itu Tobin? Tobin adalah anak dari keluarga yang tidak mampu dan ayah Tobin dulunya adalah teman Robinson. Singkat cerita kini Robinson sudah mendapat 12 anggota yang nantinya akan mendapat tugas masing-masing untuk menjalankan sebuah kapal selam Rusia yang mungkin sudah tua. Dalam misi ini Robinson bertugas sebagai pemimpin, sementara yang lainnya harus tunduk pada aturan yang Robinson tetapkan. Singkat cerita, setelah para awak siap dan perbekalan dinyatakan lengkap, akhirnya kapal selam pun mulai melakukan perjalanannya atau kawasan Black Sea yang berada di kawasan perbatasan Eropa. Awalnya semua tampak berjalan lancar, namun tidak lama kemudian, baru saja menyelam di kedalaman 30 meter, kapal selam tua ini mulai menunjukkan gejala-gejala yang tidak Robinson duga sebelumnya. Saat itu tiba-tiba kapal selam tua ini mengalami kebocoran pada sebuah tangki bahan bakarnya. Dengan kejadian ini, akhirnya semua awak kapal harus sibuk memperbaikinya. Sementara itu, Tobin yang keberadaannya seperti tidak diharapkan oleh kawan-kawannya, dirinya pun berusaha ingin membantu mereka. Namun yang terjadi justru niat baik Tobin tidak diterima dengan baik dan justru dilempar dengan sebuah kunci. Setelah kebocoran selesai, kapal selam pun kembali melaju. Namun masalah Tobin belum berakhir sampai di sini. Saat itu ketika pada saat jam tidur, Tobin yang pada saat itu sedang istirahat, dirinya pun diusir paksa oleh beberapa orang yang tidak suka dengan keberadaan Tobin. Bahkan beberapa dari mereka justru memikirkan bagaimana cara menenggelamkan Tobin. Tujuannya antara lain agar mereka mendapat tambahan bagian atas ketiadaan Tobin. Singkat cerita, setelah hampir memakan 1 hari perjalanan, akhirnya kapal selam pun mulai mendekati titik koordinat di mana lokasi harta karun berada. Namun selang beberapa saat, tiba-tiba saja kapal selam pun mengalami kebocoran kembali pada bagian bahan bakarnya.
Bahkan kebocoran kali ini menyebabkan sebuah ledakan pada bagian poros penggerak kapal. Maka dengan hal tersebut seketika kapal selam pun kehilangan kendali dan kemudian menukik tajam ke dasar laut. Karena kejadian ini akhirnya 3 awak pun meninggal di tempat karena luka bakar, sedangkan sebagian lagi hanya mengalami luka ringan. Karena kerusakan ini dianggap sangat fatal, akhirnya semua awak tampak putus asa dengan kondisi kapal yang kini sudah lumpuh total. Karena mau tidak mau mereka harus memperbaiki kapal selamnya. Terlebih lokasi harta karun diperkirakan sudah sangatlah dekat. Namun untungnya dari tempat yang tidak jauh, sonar mendeteksi bila ada sebuah bangkai kapal. Mungkin dari bangkai kapal ini ada spare part yang bisa digunakan untuk kapal selam ini. Saat itu karena tidak ada cara lain, akhirnya mereka pun harus menyelam untuk memeriksa dan membutuhkan 3 penyelam. Sementara Tobin yang sejak awal dirinya ingin merasa berguna, akhirnya Tobin mengajukan diri untuk menyelam. Singkat cerita, mereka pun mulai menyelam di kegelapan dasar laut, dan aktivitasnya dipantau langsung oleh Robinson. Saat itu mereka saling berkaitan dengan tali satu sama lain demi keamanan. Perlahan mereka pun melangkah terus menuju ke titik sumber yang dimaksud. Namun setelah para penyelam sampai ke titik yang dimaksud, mereka tidak menemukan baik bangkai kapal selam ataupun batu karang, melainkan mereka hanya menemukan sebuah bukit kecil yang tertutup oleh adanya pasir. Mendengar kabar ini, Robinson pun merasa lemas, karena dengan tidak menemukan bangkai kapal, artinya mereka akan terjebak selamanya di kapal itu. Sementara para penyelam saat itu terus menyisir bukit yang sudah tertutup pasir. Karena merasa penasaran, salah satu penyelam pun mencoba menggali pasir itu. Dan ternyata yang dikira sebelumnya bukit, ternyata itu adalah sebuah bangkai kapal selam milik Jerman. Akhirnya mereka pun menemukan bangkai kapal yang dimaksud. Kemudian mereka mencoba memasuki bangkai kapal tersebut, dan sesampainya di dalam, mereka mendapati banyak kerangka manusia. Bahkan ada kerangka yang terikat, dan diperkirakan mereka bukan mati secara alami, misalnya terjebak karena kapal mengalami kerusakan, melainkan mereka mati tampak saling bunuh, dan diperkirakan pernah terjadi kanibalisme, saling memakan satu sama lain setelah persediaan makanan habis. Kemudian mereka pun terus memeriksa jauh ke dalam bangkai kapal, dan mereka mengutamakan untuk memeriksa ke bagian mesin. Dan ternyata bagian poros mesin masih utuh. Tentunya hal ini bisa dipasangkan kembali ke kapal mereka yang telah rusak, dan artinya bisa dipastikan mereka akan bisa pulang dengan mengganti bagian yang rusak dari spare part kapal tersebut. Bahkan bukan hanya itu saja, para awak yang awalnya hanya memiliki harapan hidup, namun bahkan kemudian mereka pun tidak menduga bila akan menemukan tujuan mereka. Antara lain, ternyata rumor yang beredar selama ini benar adanya. Mereka pun di sini akhirnya menemukan harta karun yang dimaksud, antara lain dalam bentuk emas batangan, namun dalam jumlah yang sangat banyak. Akhirnya semua emas-emas batangan ini pun mereka angkut menggunakan sebuah roda dan ditarik ke dalam kapal. Namun setelah emas batangan berada di dalam kapal, salah satu dari mereka ada yang menyarankan agar membuang sebagian emas batangan itu, karena dianggapnya kapal selam ini tidak akan mampu lagi untuk mengangkut emas yang diperkirakan sebesar 40 ton ini. Akhirnya berbagai argumen pun terucap. Namun akhirnya Robinson selaku pemimpin dalam misi ini, dirinya pun memutuskan untuk terus melanjutkan apa yang telah direncanakan sejak awal.
Dan akhirnya, semua pun akhirnya sepakat dengan keputusan Robinson. Untuk langkah berikutnya, mereka pun mulai melakukan perbaikan mesin. Singkat cerita, setelah memakan waktu 1 hari, akhirnya kapal selam pun kini bisa berjalan kembali, walaupun hanya melaju dengan sangat lambat karena kelebihan beban. Namun perlahan kapal selam meluncur meninggalkan perairan Black Sea. Awalnya semua kru tampak setuju dengan kesepakatan Robinson. Namun kini di perjalanan, karena keberhasilan sudah berada di depan mata, maka sifat rakus dan arogan kini mulai merasuki hati mereka. Antara lain ingin memiliki semuanya tanpa dibagi-bagi. Hingga pada akhirnya beberapa kru berusaha untuk menyabotase perjalanan. Terlihat saat itu salah satu kru diam-diam dirinya mengubah haluan. Hingga pada akhirnya kapal selam pun harus melalui lembah yang sempit. Karena perihal tersebut, hingga pada akhirnya kapal selam ini pun menabrak sebuah karang dan menyebabkan kerusakan mesin. Kemudian terjadilah sebuah ledakan yang hebat. Dan tentu saja kapal selam pun kembali mengalami kebocoran yang lebih hebat dari sebelumnya. Saat itu Robinson dan kawan-kawannya berusaha keras untuk kembali menambal kebocoran. Dan kali ini kebocoran menghantam Tobin dan membuatnya pingsan. Saat itu ketika Robinson membawa ke ruang aman, sementara teman-teman Robinson yang berusaha menambal kebocoran, dirinya justru mendapati kebocoran lain yang lebih besar dan akhirnya membuat mereka terjebak. Sementara saat itu Daniel, dirinya justru dengan sengaja menutup pintu ruang itu dan menguncinya dari dalam. Saat itu Daniel secara sengaja membiarkan mereka terjebak oleh air dan ledakan. Karena menurut Daniel, dengan hilangnya seseorang, maka akan bertambah bagian yang dirinya dapat. Namun sayangnya perbuatan buruk tidak selamanya akan dibalas di kemudian hari. Saat itu Daniel mengunci pintu dari dalam. Dirinya tidak menyadari apabila ikat pinggangnya pun terjepit di pintu tersebut. Dan hal tersebut membuat dirinya juga terjebak di pintu itu. Dan akhirnya dirinya pun tenggelam. Sementara kru lain yang bernama Morojo, dirinya juga dengan sengaja membiarkan Daniel tenggelam bersama kawan-kawan lainnya yang telah dirinya celakakan. Kemudian Morojo melaporkan hal tersebut pada Robinson apabila kawan-kawannya semua sudah tewas tenggelam di ruang mesin. Mendengar hal ini Robinson pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan kini hanya tinggal 3 orang yang tersisa. Sebelum ruang ini dipenuhi oleh air, saat itu Robinson mengambil sebuah pakaian darurat yang sudah dilengkapi dengan pelampung, yang kemudian memasangkannya pada Tobin dan Morojo. Kemudian tiba-tiba Robinson berkata agar mereka harus segera meninggalkan semua emas itu. Pada awalnya Tobin, dirinya meminta untuk membawa 1 batang saja. Namun Robinson melarangnya, karena menurut Robinson, 1 batang itu beratnya mencapai 12 kg dan tentu saja itu akan menghambat laju pelampung ke permukaan dan bisa membuat Tobin mati di perjalanan. Kemudian Robinson pun meminta agar mereka untuk masuk ke dalam tabung karena harus ada yang menekan tombol peluncuran. Saat itu Tobin bertanya, lalu siapa yang akan menekan tombol saat Robinson keluar nanti? Kemudian Robinson dengan santai mengatakan apabila dirinya akan keluar lewat pintu pengungkit darurat yang ada di dalam tabung. Awalnya Tobin dan temannya berpikir seperti ada yang tidak beres dengan Robinson. Namun akhirnya mereka pun masuk ke dalam tabung darurat. Sementara Robinson bertugas mengatur peluncuran tersebut. Saat itu setelah Tobin dan Morojo telah berhasil keluar, Robinson saat itu hanya bisa memandangi emas-emas itu. Sementara di tempat lain Tobin dan Morojo
dirinya pun sampai ke permukaan dengan selamat. Dan kini mereka hanya tinggal menunggu kemunculan Robinson. Namun tidak lama kemudian, Morojo, dirinya tersadar sebenarnya tidak ada yang namanya tombol pengungkit otomatis. Sementara di dasar laut saat itu Robinson yang kini sendirian di dalam kapal, dirinya pun duduk termenung di atas emas-emas itu. Saat itu dirinya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dan yang bisa dirinya lakukan hanyalah membayangkan istri dan anaknya. Saat itu Robinson sangat merindukan canda tawa mereka. Andai saja semua para awak jujur dan mengikuti aturannya, maka emas-emas ini tidak akan sia-sia begitu saja. Sementara saat itu Tobin dan Morojo, mereka masih tetap menunggu kedatangan Robinson. Meskipun Tobin dan Morojo tahu sebenarnya Robinson berbohong bila akan keluar dari pintu darurat hanya demi menyelamatkan mereka. Akhirnya saat itu Tobin dan Morojo hanya bisa berharap adanya sebuah keajaiban. Siapa tahu Robinson bisa muncul dengan sendirinya ke permukaan. Dan selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba sebuah pakaian darurat muncul dan sudah dipastikan bila itu adalah Robinson. Kemudian Tobin dan Morojo pun bergegas menghampiri. Namun setelah Tobin dan Morojo menghampirinya, ternyata ini adalah sebuah emas yang seberat dengan tubuh Robinson. Kemudian terlihat bila di situ terselip sebuah foto anaknya Robinson, yang artinya Robinson telah mengorbankan nyawa demi anaknya. Setidaknya agar istrinya tahu kalau dirinya juga mampu menjadi manusia yang kaya raya, meskipun nyawa sebagai taruhannya. Dari kejadian ini, Tobin dan Morojo pun tahu apa yang dimaksud oleh Robinson, yakni semua emas ini dibagi menjadi 3, yakni untuk mereka berdua dan tentunya untuk anaknya Robinson. Dan cerita pun tamat sampai di sini. Jadi buat teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di review film berikutnya.